tak memiliki kisah yang menarik. Surabaya. Setibanya di Surabaya, kami langsung membuking kamar hotel, dan langsung masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat, karena tubuh kami sangat lelah setelah perjalanan jauh lewat udara. Kamarku dan kamar Raihan bersebelahan. Kamar Rahmat dan kamar Mila sekamar ada di samping kamarku di sisi lainnya, sedangkan kamar Hanan dan Adit berada sedikit jauh dari kamar kami. Aku membanting tubuhku di atas kasur. Begitu masuk kamar, aku merasa sangat lelah. Baru saja mataku akan menutup karena mengantuk, tiba-tiba ponselku berdering. Dengan sangat malas, aku mengambil ponselku di saku jas. Larissa. Gumamku, ketika melihat siapa yang menghubungiku. Ya. Dengan malas aku menyapanya. Kok cuma ya aja? Kamu malas ya angkat telepon dari aku? Ya udah aku tutup aja lagi. Larissa terdengar kesal karena sapaanku tadi. Aku ingin menjelaskan. Tapi, tat. Sambungan teleponnya langsung dimatikan begitu saja oleh Larissa. Sial. Sudah pasti Larissa marah nih. Haduh. Padahal tadi aku hendak menjelaskan kenapa aku hanya menyapanya seperti itu. Tapi keburu dimatikan. Aku capek sekali. Makanya aku malas menerima telepon darinya. Aku ingin istirahat. Tapi dia tak mengerti. Menyebalkan. Ting. Ponselku berbunyi. Pesan chat masuk. Aku memeriksa. Istirahat aja dulu. Nanti malam aku telepon lagi ya. Sayang. Maaf aku ganggu barusan. Pesan chat dari Larissa. Ternyata dia tak marah. Tapi dia hanya ingin memberikanku kesempatan untuk beristirahat. Aku tersenyum kembali. Makasih sayang. Maaf tadi aku beneran capek banget. Aku gak ada maksud buat sapa kamu kayak gitu. Aku menjelaskan alasanku tadi. Enggak apa-apa. Aku ngerti kok. Kamu istirahat aja ya. Balasnya lagi. Ya. Sayang. See you. Balasku. See you honey. Balas Larissa dengan menyertakan tanda cinta padaku. Sweet sekali. Aku jadi rindu padanya. Aku menyimpan ponselku dan berbaring kembali. Aku mau tidur sampai sore. Menghabiskan waktuku sebelum aku benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Malamnya, kami makan malam bersama di lobi hotel. Kami bertukar cerita tentang kehidupan pribadi kami. Mulai dari Hanan yang sudah memiliki anak sejak usia 23 tahun, dia menikah muda dengan gadis pujaan hatinya, hingga Rahmat dan Mila yang sudah 2 tahun menikah namun tak juga dikaruniai anak. Mereka terlihat sedih saat bercerita bahwa banyak orang yang mengejek Mila sebagai wanita mandul, karena tak kunjung hamil. Ya, sebenarnya, ejekan seperti itu sangat menyakitkan didengar oleh wanita-wanita yang belum dikehendaki hamil oleh Tuhan. Mereka akan merasa mereka memiliki kekurangan yang besar, karena sebagian wanita bisa dengan mudah hamil dan dinyatakan sebagai wanita mulia karena dapat melahirkan anak dari rahim mereka. Sedangkan wanita yang sulit hamil, mereka merasa mereka berbeda, karena tak bisa menjadi bagian dari wanita-wanita itu. Larissa pernah sulit hamil, karena kualitas sperma milikku yang tak subur. Namun aku bersyukur karena tak pernah ada yang mengatakan bahwa Larissa adalah wanita mandul. Karena Larissa juga jarang bersosialisasi dengan orang luar. Wanita yang sulit hamil belum tentu mandul. Namun mungkin saja Tuhan belum mengizinkan mereka untuk mengandung seorang bayi di dalam rahim mereka. Tidak ada alasan untuk orang mengejek wanita-wanita yang belum bisa hamil. Karena terkadang kehamilan bisa terjadi di saat-saat yang tak terduga. Yang penting mereka masih memiliki rahim. Kasus wanita yang sulit hamil tidak hanya 1 ataupun 2, tetapi banyak. Ada banyak faktor yang mengakibatkan wanita menjadi sulit hamil. Salah satunya adalah yang pernah aku alami. Biasanya sulit hamil diakibatkan oleh masalah dari salah satunya, baik dari si pria ataupun wanita, sehingga mereka harus memeriksakan kesuburan mereka secara berkala dan menjalani program kehamilan sesuai dengan anjuran dokter. Dari yang aku lihat, Mila adalah wanita yang masih muda, usianya baru 27 tahun. Menurutku, dia akan mudah hamil jika memang kondisi rahimnya subur. Sedangkan Rahmat, usianya 36 tahun, 1 tahun lebih tua dariku. Tetapi, Rahmat secara fisik sangat sehat dan tubuhnya kekar, tampaknya dia juga tak akan sulit membuahi jika spermanya subur. Namun, memang tak menutup kemungkinan bahwa Rahmat juga memiliki masalah kesuburan dalam dirinya. Menurutku, mereka seharusnya lebih sering periksa ke dokter,
Daripada terus-menerus mengeluh tak juga hamil. Ikhtiar sangat diperlukan untuk sebuah pencapaian. Sabar aja, akan ada saatnya kalian bisa menikmati peran sebagai orang tua. Untuk saat ini, mungkin memang belum waktunya kalian punya anak. Ucapku pada Mila dan Rahmat, memberikan semangat kepada mereka agar tak patah semangat. Benar, Pak. Kami akan terus berusaha untuk bisa mewujudkan keinginan kami itu. Jawab Rahmat sambil menggenggam tangan istrinya. Romantis sekali, mereka pasangan yang serasi. Jangan lupa, lebih giat lagi olahraga malamnya. Mat, biar bisa cepat berbuah. Timpal Hana nakal. Hahaha, benar juga. Balasku dengan tawa. Rahmat dan Mila malu-malu digoda oleh kami. Sedangkan Raihan senyum-senyum sendiri. Dia memang sejak tadi tak ikut bercerita, hanya menyimak saja. Raihan adalah orang yang sangat tertutup dalam hal semacam itu. Dia hampir tak pernah menceritakan urusan pribadinya kepada siapapun, termasuk aku. Aku menghargai pendapatnya tentang larangan menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, yang memang seharusnya tak diumbar kepada siapapun. Terus, lu gimana, Dit? Kapan rencana nikah? Hanan bertanya pada Radit, yang belum bercerita tentang kisah asmaranya. Insyaallah 2 bulan lagi kami menikah. Sekarang lagi siap-siap dulu. Biar rencana kami berjalan mulus, semulus pipi Syahrini, hehehe. Jawab Radit cengengesan. Wih, bentar lagi nyoblos dong. Sahut Rahmat. Hehehe, tahu aja lu. Balas Radit malu-malu kucing. Kapanpun itu, mudah-mudahan semuanya dilancarkan sampai hari-harinya ya. Saya cuma bisa mendoakan aja. Tuturku. Makasih banyak bos. Ucap Radit. Oh iya, gue dengar. Calon istri lu itu mantan pacar lu waktu di SMA ya? Tanya Hanan. Iya, dulu gue sama dia pernah pacaran. Cinta monyet. Setelah lulus kita putus, karena kita harus tinggal di tempat yang jauh, buat nerusin kuliah kita di kampus yang berbeda. Tapi ternyata Tuhan udah rencanain buat ketemu lagi. Secara gak sengaja gue sama dia ketemu di pom bensin 3 bulan lalu. Karena gue kenal banget sama dia, pas gue dengar suaranya gue langsung tahu kalau itu dia. Akhirnya gue sama dia mulai saling tukar nomor HP. Terus mulai pacaran lagi. Dan sekarang udah hampir menikah. Adit menceritakan kisah cintanya kepada kami. Kisah cinta yang indah, bagaikan drama, di mana mantan kekasih yang bertahun-tahun tak bertemu, akhirnya bertemu kembali dan langsung ke jenjang yang serius. Sungguh indah. Kalau bos, gimana bisa ketemu sama Bu Larissa? Kali ini Hanan bertanya padaku. Aku hanya tersenyum. Rahasia. Ucapku. Wah, curang nih. Masa kita semua cerita soal asmara? Tapi Pak Bos enggak. Protes Adit. Enggak ada yang menarik. Soalnya saya enggak pernah pacaran. Jadi gak kayak kisah kalian. Hehehe. Jawabku berusaha untuk tak harus bercerita. Justru karena itu menarik, bos. Ayolah cerita. Mila sedikit memaksa. Katanya, orang yang menikah tanpa pacaran itu menarik ya? Menarik di mananya? Menurutku sama saja. Ayolah, bos cerita sedikit tentang gimana awalnya bisa kepincut anak SMA secantik Bu Larissa. Hanan mengguncang tubuhku memaksaku untuk bercerita. Anak-anak buahku ini memang paling berani padaku. Mereka sudah seperti sahabat bagiku, sehingga kami tak merasa canggung untuk seakrab ini. Iya, bos. Ayo cerita dong. Timpal Rahmat, ikutan memaksa. Kulihat mereka menatapku dengan tatapan penuh harap. Mereka tampak sangat ingin tahu tentang hubunganku dengan Larissa. Tak terkecuali Raihan. Dia juga tampak menungguku bercerita, padahal dia sudah tahu. Semenarik itukah jika pria dewasa menikah dengan anak SMA? Baiklah, saya akan bercerita, tapi jangan ngejek ya. Pintaku. Siap, bos. Jawab mereka semua kompak. Baiklah. Aku akan bercerita. Aku pun mulai menceritakan awal mula bertemu dengan Larissa hingga menikah. Aku tak menceritakan kecelakaan yang kuperbuat pada saat itu. Aku sengaja melewatinya, agar tak tegang. Aku hanya menceritakan bahwa aku bertemu Larissa secara tak sengaja di sebuah taman, saat aku tengah berjalan-jalan. Aku menceritakan mengikuti sebuah drama. Aku tak mencegah kisah sebenarnya. Bagiku mereka tak perlu tahu kisah asmaraku ini.
Maaf ya kawan-kawan, aku berbohong. Hahaha. Suara Ho.